otonomi daerah itu membuat banyak banget instrumen kekuasaan itu mandek di level provinsi dan pusat. Iya, provinsi dan itu desain yang salah. Menurut saya sih personally, gue lebih baik kita jadi kayak negara Amerika sih. Oh gitu ya. Serikat aja. Jadi lebih enak gitu. Kalau menurut gue ya, gitu. Personally gue lebih. Karena sorry itu saya banci gitu kita ini. Masa sih presiden harus turun tangan ngurusin jalan rusak di Lampung? Iya itu lucu banget. Ya elah itu kan kerjaan yang gue astaga sedih gitu ya kualitas pemimpin kita kayak gitu kan sedih men. Iya. Kalau Pak Jokowi atau pemerintah itu menghentikan program harapan keluarga harapan yang bantuan pangan, pendidikan, kesehatan itu kali menurut gue pengangguran di Indonesia kemiskinan di Indonesia bisa naik 3 kali lipat. Wih, sedih nggak sih lu melihat tangga-tangga kita mikirin besok makan nunggu bantuan pemerintah? Itu kayak negara komunis Pak. Iya. Negara komunis itu. Ya Tuhan juga bilang nggak mungkin semua orang kaya men gitu. Tapi jangan sampai semua orang itu menderita. Orang menderita pasti ada, tapi jangan banyak. Betul maksud gue gitu. Wah ini dalam banget tuh. Dan tadi belajar ya bagaimana menghubungkan antara science dengan spiritual ya. Sekarang mungkin pengen tahu science, ekonomi gitu dengan politik. Ya, dirimu kan punya tulisan yang banyak gitu dan sangat-sangat menarik analisisnya gitu tentang kondisi politik kita sekarang ini dan bagaimana kita akan menuju ke pemilu 2024. Nah, mungkin secara garis besar bro, ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Yang pertama, bahwa 55% dari pemilih di Pilpres nanti itu kan umurnya 15 sampai 40 tahun. Betul. Nah, Gen Z ya. Nah, bagaimana ini mempengaruhi cara kampanye atau cara pendekatan dari calon-calon Pilpres, presiden dan juga partai gitu? Jadi gini, ini relate banget gitu. Jadi kemarin itu ini nggak apa-apa ya ngebocor lagi Jerman Europe kemarin behind the scene-nya gitu. Jadi Jerman Europe kemarin itu memang Jerman Europe itu program yang kita desain sama bos kita, Pak WD itu adalah ini program diidealis salah satu kontribusi misi Indonesia untuk society lah kira-kira gitu. Jadi tujuannya adalah menyaring semua suara-suara arus bawah, semua elemen problem-problem masyarakat, problem ekonomi sekarang untuk katakanlah disuarakan ke siapapun yang menang. Kita nggak bela kan. Siapapun yang menang kita nggak peduli sebenarnya. Tapi kita ingin siapapun yang menang ini jadi dinotis. Ya. Salah satu yang terakhir kita notice itu adalah dampak apabila para politisi itu cuma mementingkan kemenangan tanpa mementingkan bangsa. Nah, salah satu ini, jadi gue tuh agak terkejut ketika gue membuka datanya Kementerian Agama. Ada namanya Indeks Kerukunan Umat Beragama, KUB. Jadi setelah 2009 ya dulu Cebong Kampret ya kan itu membuat segregasi sosial di level masyarakat itu luar biasa berantakan. Berantakan. Itu terefleksi dari indeksnya itu turun 10 poin. Nah sekarang itu baru naik 4 poin. Artinya apa? Belum selesai sampai luka dalam masih ada. Jadi dampak dari perang identitas pada politik itu luar biasa destruktif. Itu membuat orang-orang itu toleransinya itu lebih berkurang gitu. Bahaya. Buat apa sih sebenarnya? Kalau menang kemudian jadi arang kira-kira gitu kan? Rakyat berantakan jadi apa sebenarnya? Buat apa memimpin negara yang berantakan itu buat apa gitu menurut saya. Jadi dari situ kemudian gimana caranya gue ngumpulin 3 wakil dari capres ini? Wah itu susah banget. Susah banget ya kan buat seorang pengari. Ya benar juga, alasannya benar. Pak, itu belum ada tim ses resminya, belum ada jubirnya. Waduh ya juga ya, tapi maksud gue ini penting gitu loh. Nah ini ya udah pendekatan personal, Pak Sudirman Said, ya kan dulu dia menteri, kita juga wartawan.
gini. Ya ini yang gue sampaikan gagasan Mas Budi juga di tim. Artinya kita bisa menyatukan satu bahwa dan gue sajikan satu data juga, data yang lu bilang tadi. Gue bilang Betul. di depan. Jadi desain Your Money Group itu keren gitu. Jadi kita memulai talk show dengan sebuah paparan ilmiah. Paparan data gue ingat. Paparan data bisa di challenge, itu data official kok. Iya. Dan kita disupport sama financial data yang standar internasional. Nah, artinya ya dari situ kemudian saya kasih data gitu ya, data UB, data yang lain, data bagaimana kondisi ekonomi Indonesia dalam pemilu itu kasih segala macam. Saya ingin menunjukkan pada politisi itu bahwa harus tetap mengerem lah, harus tetap mengontrol. Bolehlah bersaing ya kan untuk mau berdemokrasi itu sehat dan harus seperti itu. Demokrasi harus seperti itu. Demokrasi itu harus berantem ide gagasan akan menjadi pemenang kira-kira gitu. Menarik minat pemilih. Juga gagasan bahwa tadi benar 55% itu udah Gen Z. Gen Z itu apa sih? Gen Z itu orang nggak mau dibohongin. Nggak mau dibohongin. Iya kan? Apa adanya aja. Iya, apa adanya. Enggak. Dia malas basa-basi ya, jargon nggak penting bagi mereka. Dan mereka itu gampang kan. Orang-orang Gen Z itu orang-orang gampang stalker kan. Iya, digiging itu sama digital historian banyak gitu kan. Artinya politisi harus cerdas sekarang. Iya. Dan meskipun memang problemnya banyak partai politis yang defisit intelektual, itu problemnya. Iya, gitu. Jadi para politisi yang boomers ini, ya kan, harus kayak kita lah. Jadi kalau aku tuh gampang sebenarnya politik gitu. Politik itu kayak kita sebuah perusahaan, partai politik kayak perusahaan sebenarnya. Kayak perusahaan. Amin gitu. Ketika lu membuat sebuah produk, ya kan, atau katakanlah service yang bisa dipilih menjadi orang paling hebat, ya lu tuh harus market survei dulu, perilaku pasar dulu, teori manajemen soal produk, gitu kan. Segmentasi, bla 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 itu loh. Customer behavior, perilaku lah itu kan teorinya kan. Itu kan gampang gitu, referensinya apa? Artinya apa? Semua desain yang mereka janji harus kemukakan, campaign semua janji segala macam, itu harus relate dengan perilaku atau mid market. Ya iyalah, kalau lu jual air putih ya ke orang yang di situ suka air kopi nggak laku lah men. Cuma rumah gedubus juga akan dipercaya. Artinya mereka di challenge untuk membuat sebuah desain kampanye yang sehat. Biasanya gagasan, karena anak muda itu suka gagasan kan. Benar. Udah nggak suka lagi dicipoin gitu. Dikadalin di simbol nggak laku lah. Kalau bisa ini gratis gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi Indonesia adil makmur. Itu udah ada Pancasila, apa diulang gitu. Iya. Ngapain diulang lagi? Indonesia harus adil makmur, ngapain gitu. Contoh konkret gitu kan. Pengangguran pemuda yang sekarang 30% harus 7%. Separuhnya, jelas dong. Iya, gue gampang punya kerja gitu. Maksudnya konkret aja lah. Ini zaman instan soalnya. Iya. Gitu. Udah nggak lagi yang debat-debat itu, udah biar di kampus-kampus bapak-bapak profesor aja yang selesai itu kan. Konkret, kita butuh solusi konkret karena masalah sekarang sudah sangat konkret gitu. Jadi nggak bisa lagi pakai pendekatan retorika. Betul. Konkret solusinya. Jadi misalnya Indonesia mau dibawa kemana? Misalnya sekarang kesenjangan tinggi. Misalnya datanya tabungan yang tadinya 0,02 menguasai separuh tabungan itu, ya diubah lah sekarang bahwa separuh persen harus menguasai ini. Gitu. Gimana caranya bikin orang-orang kaya? Gimana caranya bikin banyak pengusaha ya? Gimana caranya bikin iklim investasi yang mudah? Gimana caranya bikin inovasi yang gampang? Clear ya. Banyak teknisnya gitu. Iya. Jelas gitu. Jadi kita membangun negeri ini dengan blueprint yang jelas. Jadi jangan kayak blueprint RPJM habis rapat musrah banget disimpan di laci. Iya gitu. Itu yang problem. Bapak Nas itu kan pintar-pintar sebenarnya. Problemnya adalah tidak dilakukan. Itu ya. Gue dulu liputan lama jadi Bapak Nas. Jadi saya tahu orang Bapak Nas itu pintar-pintar. Pintar banget. Pintar banget. Bapak Nas itu gudangnya ilmuwan di ekonom di situ. Saya belajar banyak di situ. Cuma nggak dipakai. Problem. Luar biasa. Jadi satu. Terus kemudian tadi yang soal ini ya. Soal sekalian aja soal problem. Jadi kalau gue lihat gitu ya, dari talk show gue itu kan kita mau membahas semua problematika ekonomi gitu ya. Itu adalah masalah di Indonesia itu kebanyakan ekonomi memang. Kebanyakan ekonomi. Cuma penyelesaiannya bukan ekonomi, Pak. Itu salah.
Bukan. Pendekatannya, penyelesaiannya itu bukan ekonomi, tapi ekonomi. Oke, ngerti. Iya. Hukum, politik, ya, sumber daya manusia, lebih ke sosial, humaniora. Jadi SDM, jadi kesehatan, pendidikan. Itu basic kita, masalah kita di situ. Iya. Yang mengakibatkan masalah ekonomi menumpuk sekarang. Jadi pendekatannya paling nggak 3: immediately, middle, long term. Dan itu harus koheren gitu, harus konsisten. Kalau cuma mungkin ini nggak selesai masalah kita, ganti presiden sampai presiden kuda juga begitu aja masalahnya. Benar. Gitu. Jadi nanti presiden ke depan, menurut gue harus berpikir strategis dan strategis lah kira-kira. Gitu. Jadi harus melengkapi. Pak Jokowi udah bagus lah infrastruktur dibangun, tapi kan misalnya Pak Jokowi kayak di Lampung gitu kan, panjang itu kan sayang, bikin aja pintu-pintu tol yang banyak biar ekonominya maju ya. Itu kan pusat-pusat ekonomi baru, itu kan simpel, bikin aja pintu, gak ribet. Oh, ini panjang banget men, kan sayang men. Iya. Itu kan bisa menciptakan pusat, itu kan ibu kan gak butuh profesor untuk cari kesimpulan seperti itu. Iya. Artinya apa? Daerah juga yang juga kita nggak bisa nyari Pak Jokowi karena otonomi daerah itu membuat banyak banget instrumen kekuasaan itu mandek di level provinsi dan pusat. Provinsi dan itu desain yang salah. Menurut saya, kalau saya personally, gue lebih baik kita jadi kayak negara Amerika sih. Oh gitu ya. Serikat aja. Jadi lebih enak gitu. Kalau menurut gue ya, gitu. Personally gitu. Karena itu saya banci gitu kita ini. Persatuan juga nggak bersatu, kebijakannya, otonomi juga, ya sendiri-sendiri, nggak jelas. Ya contoh lah, masa presiden harus turun tangan ngurusin jalan rusak di Lampung? Iya itu lucu banget. Ya elah itu kan kerjaan yang astaga, sedih gitu ya kualitas pemimpin kita kayak gitu kan sedih men. Gitu maksudnya. Tapi bersyukur waktu itu beliau gubernur ya. Udah komen. Emang ada berarti Lampung ada susah. Ya jadi memang banyak problem itu. Jadi kita tuh ya multidimensi problemnya. Ya. Cuman gue nggak tahu lah ya. Kalau gue itu kan sebenarnya gue itu kan basicnya kan jurnalis itu kan perekam Pak. Oke. Orang yang merekam data dan fakta. Yes. Anda itu yang dokter profesor itu yang seharusnya memecahkan data yang saya ambil. Itu menurut saya tahu kapasitas saya. Ya kan saya cuma perekam ya kan. Ini yang terjadi, silakan dibahas. Solusinya seperti apa kita kan ikut aja. Menarik banget bro. Gitu. Iya, thank you banget nih. Jadi tadi ya, bagaimana partai-partai ini sebaiknya saling berkunjung mungkin ya, kayak kemarin ada berkunjung dan bersaing secara ide. Bersaing secara ide berdebat, ya. Bersaing memastikan adu gagasan terus terjadi ya. Karena ketika adu gagasan yang terjadi, sistem kita politik kita bisa berubah dari sistem aristokrasi menjadi meritokrasi. Sistem politik yang berdasarkan suksesinya, yang berdasarkan kapasitas, bukan karena cengli kawan. Aristokrasi itu kan sistem cengli. Karena lu temen gue, ada orang kaya gitu. Kalau meritokrasi, ya lu hebat lu aja jadi bos. Betul. Lu jadi kepala partai wajar, lu hebat gitu loh. Kita akui gitu sistem. Ya gitu. Jadi ya gitulah. Jadi kita harus memperjuangkan gagasan. Betul. Dan tapi juga tidak ngawang-ngawang. Aku juga nggak suka orang ngomong gagasan tapi nggak jelas gitu kan. Gagasannya konkret gitu. Gagasan tapi konkret. Implementatif. Betul. Bisa langsung juga. Bisa langsung eksekusi gitu. Ya benar banget. Iya. Oh ini menarik banget. Ini beberapa pertanyaan terakhir bro. Siap. Jadi yang mungkin aku juga tertarik adalah soal beberapa komen gitu ya di Instagram. Ada satu post tentang calon ini Pak Anies kelemahannya ini, kemudian Pak Prabowo kelemahannya ini, kemudian Pak Ganjar kelemahannya ini. Nah kalau dirimu sendiri melihat peta kelemahan dan kekuatan masing-masing calon ini seperti apa, dan kalau misalkan setiap calon pengen improve itu harusnya di sisi mana gitu? Kalau gue ngeliat gini, semuanya tuh punya kapasitas dan keunggulan masing-masing ya. Kalau gue lihat itu sebenarnya sih kalau CNBC, tapi tidak mewakili CNBC ya, aku tuh tidak pernah nulis sih. Tiga-tiga itu sudah tertulis dan memang agak pedas banget saya nulisnya, sampai kelompok yang bersinggungan juga bertanya gitu kenapa nulis seperti itu. Enggak, semua saya tulis sama. Betul. Fair. Balance kok. Balance kok gitu.
Dan saya dulu juga meskipun opini saya pakai sertai dengan data dan analisa. Jadi kalau menurut saya itu semuanya ini kan produk kembali lagi saya pakai analogi produk gitu ya. Pasti ada kurang lebihnya. Produk A, B, C. Katakanlah air mineral ya, beda merek aja sebenarnya kira-kira. Tapi yang satu dari gunung A, satu dari gunung B, satu gunung C. Gitu. Sama-sama air mineral. Tapi gue bilang kemarin. Oke. Apalagi tuh di Hanas, politisi sekarang itu tuh kayak SPG rokok. SPG rokok. Kenapa itu? Yang dijual sama Pak, rokok. Beda merek isinya tembakau. Bener juga ya. Dia itu aja, makanya saya mendorong jangan kayak SPG rokok gitu kan. Ya produknya berbeda gitu. Meskipun apa namanya dia buat isep ya ada yang tembakau, ada yang liquid ya kan macam-macam sama-sama buat isep gitu kan. Inovatif lah. Jadi semuanya itu menawarkan gagasannya seperti kayak di Jerman atau di Skandinavia Eropa Timur. Partai pengusaha ya udah pokoknya belain pengusaha, pokoknya pajak harus rendah aja. Iya. Yang sosialis ya pajak harus tinggi demi rakyat gitu. Yang green hijau pokoknya semua kebijakan harus green gitu. Betul. Jelas produknya. Politik itu pilihan masyarakat mudah. Iya kan, mohon kalau kita produknya sama kita ribet milihnya. Betul. Nah, kalau aku sih nggak mau melihat takutnya ini ya, karena juga ada institusi kan, dan gue juga jurnalis tidak enak juga, gue bukan pengamat politik, punya kapasitas tidak punya kapasitas sana. Cuman gue lebih mengajak ke semua pemilih teman-teman yang milenial dan para milenial dan Gen Z itu satu, lihat dari apa yang mereka tawarkan. Oke. Betul-betul benar kok betul lihat lah. Gini loh. Kita akan hidup katakanlah 5 tahun ke depan dipimpin sama mereka. Lu tau nggak kalau lu dipimpin sama orang katakan lu orang tua lu nggak ngerti lu kan kesel. Gue pengennya ini dikasih ini, gue pengennya ini dikasih ini, kan kita kesel hidup kita gitu loh. Maksud gue, mumpung itu kejadian, pilih yang benar dari 3 kali 3 ya. Kita juga nggak tahu bisa 4 bisa 3. Apapun siapa yang nanti dapat kursi, pilih pragmatis aja milih politik. Karena politik itu memang pragmatis. Jadi kalau lu mau milih mereka tuh mau nawarin apa? Oke. Gitu. Iya, menguntungkan buat lu. Oke. Itu aja. Kalau itu nggak make sense, nggak usah dipilih. Tapi mereka jujur nggak, Bro? Apa? Soal apa yang mereka tawarkan. Nah, itu problem lagi. Nah, gimana? Itu problem lagi. Semua jadinya kan indah. Iya. Tapi yang berfantasinya beda. Itulah kenapa. Ada 2 hal, itu seharusnya tidak terjadi kalau legislatif kita berjalan, kontrolnya. Iya. Kontrol legislatif itu kan harus mengingatkan, Bapak dulu janjinya ini harus ditutup. Mereka kerja dong, mereka kerja itu kan digaji seperti itu. Iya. Tapi wakil rakyat, iya kan rakyat memilih dia kan dijanjikan sesuatu, bener nggak? Betul. Kita memilih misalnya si A, kalau janji ini gue pilih, ya. Terus kita pilih juga, yang bakal negur dia kalau dia salah, namanya wakil rakyat. Nah ini udah di jalan, dia salah, dibiarin, kesel kita. Iya benar itu yang terjadi. Ada way out-nya, namanya civil society. Civil society itu adalah sebuah elemen bangsa, semua apapun yang tidak terjebak sama identitas, negara, politisi, akademisi, masyarakat, biasa, jurnalis, tukang beca, yang peduli terhadap nasib bangsa ini, gitu. Caranya apa? Ya rame-rame kita. Kalau memang nggak benar kita teriakin nggak benar. Kalau perlu kita demo, kalau perlu kita bikin ini gitu kan, bergerak. Kalau kan memang salurannya mampet. Kalau dia bekerja, enak hidup kita Pak. Betul. Tenang-tenang hasil bagus. Hasil bagus, sampai begitu. Iya. Namanya bahasa Inggrisnya jelas kan, civil servant. Civil servant. Benar sih? Iya benar. Pelayan. Pegawai negeri ya, civil servant. Pelayan. Kayak konsep kan. Abdi negara. Kita itu yang punya negara, itu seharusnya dilayani oleh politisi yang kita pilih, yang ngawasin yang juga kita pilih, gitu lah. Kan kesel kita hidupnya jadinya. Kan kita we deserve to be happy in Indonesia. Gitu. Jadi makanya jangan alergi sama politik, meskipun memang ngeselin gitu. Kita harus mengubah caranya, pelan-pelan kita ubah. Jangan jadi orang yang putus asa, karena putus asa itu orang yang benci sama Tuhan. Dibenci sama Tuhan. Nah, kembali lagi moral. Iya. Orang yang paling apa situasi yang kamu hadapi? Seburuk apapun negara ini, jangan pernah putus asa mencintai negeri kita. Gitu kan? Karena kalau putus asa nggak bisa. Nggak selesai Pak. Iya, nggak selesai juga gitu loh. Mending ya udah kita selesaikan, gitu kira-kira. Dengan kapasitas kita masing-masing, politisi, guru, berbuatlah sebaik mungkin lah buat ini.
meskipun kita kadang dibikin kesal juga gitu kan. Siap bro. Wah ini 2 pertanyaan terakhir Siap. nih bro. Tentunya ini sangat seru bincang-bincang dengan dirimu. Yang selanjutnya itu mungkin soal ekonomi ya. Kita melihat bahwa tingkat pengangguran itu masih cukup tinggi gitu ya. Secara persentase masih belum turun jauh dari saat kita pre-pandemi atau sebelum pandemi. Ini ngomongin pengangguran. Iya. Juga kemiskinan bro. Oh iya. Kemiskinan ada yang menarik, data itu menarik. Ya. Udah mulai data saya di sana. Gimana menurut dirimu hal-hal yang mungkin harusnya clear untuk dilakukan tapi belum dilakukan gitu dari pemerintah sekarang, dan gimana nih harusnya Capres menyikapi hal ini gitu. Mereka harus menawarkan program-program apa nih yang dilanjutkankah program yang sekarang, atau mungkin ada tweak yang harus dilakukan gitu untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Ya. Kalau saya gini, aku tuh ngeliat ekonomi secara personal ya. Ya. Ekonomi kita sekarang itu kayak gue waktu jatuh itu. Oh. Wih, kita nggak bisa apa-apa, emang udah alam. Gitu. Jadi meskipun gue kadang juga tidak, ya kadang sering kritik Pak Jokowi gitu. Tapi ya nggak bisa juga gitu, karena semua orang dunia juga mengalaminya gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Jadi memang yang terjadi kita terima saja faktanya bahwa tuh pengangguran kita memang turun, kemiskinan kita turun. Tapi kalau kita bedah, terjadi itu mengerikan. Jadi tren sejak tahun 2016 itu jumlah, dan baru tahun kemarin kalau nggak salah, jumlah pekerja informal itu lebih banyak daripada yang formal. Artinya kerja formal itu habis pergi kantor, kayak lu, ya kayak gue, ada gaji bulanan, ada BPJS, happy, nggak pusing gitu kan, mikirin apa nih besok makan apa karena digaji tiap bulan. Ya kayak misalkan ojol, kan nggak jelas hidupnya, itu namanya informal kan, tukang beca, yang warung, saling menghidupkan, dan mereka itu bahkan udah penghasilannya nggak jelas, nggak ada perlindungan sosial, nggak ada perlindungan apapun, kalau hukum segala macam, mereka hidup sendiri, dan negara nggak hadir kalau menurut saya untuk itu. Mereka bayang dari 138 juta pekerja, itu separuh lebih itu yang informal. Artinya apa? Negara hanya hadir di separuh negeri penduduk di Indonesia. Oke. Artinya kalau menurut saya gitu ya, karena nggak hadir gitu loh. Ya, aku memang lagi mendalam soal underground ekonomi, lebih parah lagi. Underground ekonomi itu adalah lapisan paling bawah dari sektor informal. Lapisan paling bawah. Jadi nggak kelihatan nih. Contohnya, ini mau tak tulis berapa, ini adalah perbudakan di ada apa namanya bisnis pijat yang panggilan itu, basic online gitu. Itu yang punya platform itu ngambilnya banyak banget. Hampir 70%. Artinya itu luar biasa. Artinya gini, mereka itu tidak punya pilihan untuk bekerja seperti itu dengan tawaran yang marginal gitu kan, karena nggak ada pilihan. Mereka susah buat makan gitu loh, ada itu. Jadi ya udah, mereka terima aja, dibayar ANP itu terima aja, teh makan, dan itu banyak. Jadi aku tuh udah confirm ke Kementerian Tenaga Kerja, data yang real PHK mana, nggak punya. Oh ya? Nggak punya. Kenapa? Nggak punya. Oh iya? Nggak punya. Data bulan PHK, mereka ada, cuman nggak. Jadi itu konsep yang salah ngumpulinnya. Kenapa? Kementerian Tenaga Kerja itu hanya nunggu di kantor, ada perusahaan yang mecat, dia lapor berharap. Ya mana ada orang yang ngelaporin mau mecat. Benar. Image-nya bisa jelas perusahaan yang mecat karyawan lah. Itu kan make sense, itu kan logika umum gitu. Ya lu harus datang ngecek benar nggak ada pemecatan. Betul. Lu kan dibayar negara. Paling kita kan BPJS-nya nggak dibayar lagi gitu. Iya, kayak gitu. Yang lebih fair, makanya gue bilang, gue pakai data BPJS Tenaga Kerjaan. Itu pun kita lihat dari sisi terbalik. Jadi tahun 2021 itu yang klaim JHT, jaminan itu berarti dia resign, pensiun lah, katakanlah resign. Resign bisa narik juga kan? Bisa juga ya. Itu cuma 2,5 juta. 2022 itu naik 3,5 juta. Ada apa? Ada naik 1 juta. Betul. Accidentally dari beberapa
yang data yang standar. Artinya apa? Ada banyak orang di PHK, Pak. Oh. Dan mereka itu tetap harus makan. Kemana coba? Sektor informal. Ojek online, apalagi lah itu. Ya enggak, yang gue bilang negara alpa di situ. Enggak hadir di situ. Iya. Ini kan jutaan orang di situ. Sektor informal ini harus dicari cara Iya, untuk itulah kalau relate sama data gue tadi, itu bagaimana tabungan, separuh tabungan di negeri ini dikuasai oleh 54.000 orang. Oke. Itu menjelaskan data itu benar sekali. Jadi banyak orang Indonesia itu nggak akan rugi. Aku tuh sebenarnya pengen nyari modeling ini. Kalau Pak Jokowi atau pemerintah itu menghentikan program program harapan keluarga harapan yang bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, itu kali menurut gue pengangguran di Indonesia, kemiskinan di Indonesia bisa naik 3 kali lipat. Aku udah hitungan kasar kemarin belum ketemu ini. Karena itu karena gitu banyak orang yang gitu sedih nggak sih lu melihat tangga-tangga kita mikir besok makan nunggu bantuan pemerintah. Itu kayak negara komunis, Pak. Iya. Negara komunis itu. Lu setuju sama social assistance? Gue setuju. Cuma maksud gue gini loh. Ya jangan terlalu banyak, Pak. Ya kita tahu natural employment ada lah teori natural apalah itu pasti. Ya Tuhan juga bilang nggak mungkin orang kaya gitu. Tapi jangan sampai semua orang itu menderita. Orang menderita pasti ada, tapi jangan banyak. Itu maksud gue gitu loh. By nature itu adalah yang harus dilakukan presiden ke depan. Kalau menurut gue satu, ini konkret gagasan gue. Kalau kita bedah PDB dari 17 sektor itu, sebenarnya cuma 4 sektor yang bisa menyerap 70% tenaga kerja. Satu, pertanian. 2, manufaktur. 3, perdagangan. 4, akomodasi dan makan minum. Itu 70% dari tenaga kerja. Udah fokus aja di situ. Iya kan, tenaga kerja banyak, orang lagi pengangguran berkurang, orang kemiskinan juga menurun karena pendapatan bertambah. Iya. Gitu. Itu simple. Ya ulang, gue cuma S1 ya kan. Prioritas itu. Jadi itu tuh saya lihat datanya, faktanya itu fakta telanjang loh. Bisa itu data pabrik, bisa dibedah. Iya kan, kontribusinya segala macam. Tinggal maksudnya ini masalah keberpihakan. Jadi gue bilang. Masalah di ekonomi Indonesia itu sederhana, semua udah tahu profesor itu masalahnya. Cuman yang mereka di istana itu loh, setuju nggak program ini, setuju nggak program, setuju nggak misalnya program prakerja dilanjutkan, ikan ya, ini program bagus, setuju nggak gitu kan, hal seperti itu. Kita harus jangan sampai terjebak memilih politisi yang berpikir begini. Dia akan mengeluarkan kebijakan kalau itu menguntungkan elektabilitas dia. Jangan sampai. Gitu. Kita harus milih presiden ke depan yang mau melakukan apa saja meskipun tidak populer tapi demi bangsa. I see. Itu namanya negarawan. Keren. Itu yang harus kita pilih. Itu harus pilih. Siap. Siapa yang saya akan pilih? Tapi udah ada nih. Apa? Preferensi. Di bilik. Siap bro. Nah ini pertanyaan terakhir bro. Siap. Kita kan pengen di masa pemilu tahun 2024 itu uncertainty itu nggak terlalu besar. Uncertainty apa tuh? Uncertainty itu soal siapa yang menang, kemudian kebijakannya gimana. Nah ada isu tentang presidensial threshold gitu yang bilang kalau mau jadi capres harus 20%. Dapat 20% ya? Iya memang. Kemudian ada yang bilang nggak perlu ada presidential threshold. Kalau menurut dirimu ide ini mana yang lebih banyak manfaat daripada mudaratnya itu? Itu problem serius sih. Cuma aku nggak bisa ngasih pendapat karena bukan bidangku. Cuman kalau gue sebagai pemilih ya kan, gue nggak peduli mau sistemnya apa pun. Gue nggak peduli serius ya. Kita itu maksud gue jangan terjebak sama gue bilang kita di matematika, ekonom lu jangan terjebak sama statistika. Itu ekonom bukan ahli statistik, gitu. Yang penting outcome-nya. Sistem apapun yang mau didesain apapun, yang penting bisa membuat kita memilih presiden terbaik. Lu mau pakai sistem liberal kayak komunis kayak apa kayak itu kan cuma cara. Jangan terjebak di situ. Mana yang lebih murah ya? Mana yang lebih efisien, kosnya lebih rendah, mana utilitas lebih banyak. Itu kita pilih mau dia masuk kanan kiri.
jangan terjebak. Nah, maksudnya kita jangan terjebak pola pikir harus identitas gitu. Jadi jauhkan identitas. Kita harus seperti ini, seperti ini. Enggak. Kita lebih substantif. Karena kita memilih ini, apapun caranya yang bisa menuju kita ke ini lebih taktis saja. Gitu. Luar biasa bro. Siap. Mungkin ada ide atau pesan terakhir yang mau disampaikan kepada profesional muda atau orang-orang pemilih politik nanti di tahun 2024, mungkin ada beberapa. Ya lebih honest, gue udah pernah walaupun sih kecewa juga, kesel segala macam. Kita frustasi juga kan. Kenapa frustasi? Karena kita menghadapi bahwa ya kita gini aja gitu. Gaji kita nggak naik. Contoh. Ya artinya adalah kayak lagu ini lah, jangan pernah berhenti berharap. Penting gitu. Jangan putus asa. Iya kan. Kalau pilihannya itu memang jelek semua, carilah. Jadi ini fikih ya. Ini pendekatan yang sering banget dipakai sama orang fikih, ahli fikih. Di Islam juga dipakai. Jadi kalau semuanya jelek, cari yang mudarat atau kejelekannya itu paling sedikit. Yeah. The best of the worst. Bener? Best of the worst. Jadi itu pendekatan fikih. Jadi itu sering gue pakai gitu. Kalau gue dalam hal sesuatu yang sulit, ya udahlah. Ya sebenarnya pendekatan ekonomi juga. Cost ratio kan, ratio cost kan, ratio benefit output kan. Iya, benefit output kayak gitu. Jadi pilihlah orang yang terbaik dan terburuk. Kalau memang semuanya terburuk, kalau dia semuanya baik, cari yang paling baik. Bagaimana caranya? Jangan lupa gini, orang itu tidak akan mudah berubah dalam semalam. Yakin? Perilaku orang itu terbentuk dari bertahun-tahun dia berevolusi, berproses, bersikap menghadapi masalah segala macam. Mereka ini kan pejabat publik. Betul. Rekamannya banyak di Google, men. Googling aja dulu dia ngapain, kalau pada masalah ini dia ngomong apa, kalau masalah ini dia ngomong apa. Itu kan sikap. Iya. Integrity. Betul. Carilah orang-orang yang ngomongnya A, emang dia melakukan A. Jangan yang B, jangan C. Jangan digital aja, jangan kita akan kejam, men. Dan itu kalian bisa akses di handphone gitu loh. Jadi pantau tuh semua calon, dia pernah ngomong apa segala macam, ya kan. Kalau kita dia salah, lihat dulu konteksnya lebih dalam, jangan terjebak sama langsung juga berita. Dalam digging, bener gak dia divonis salah segala macam, jangan terjebak sama isu. Kok nanti juga semua orang bisa bikin media, betul. Ya artinya lebih dalam, lebih wise gitu kan. Tapi apapun itu, carilah rekam jejak yang paling baik. Soal nanti bagaimana kebijakan itu, banyak orang-orang pintar di Indonesia yang bisa jadi membantu dia di lingkaran sebagai kabinet. Yang penting itu integrity dan keberpihakan. Luar biasa Bro Maruf. Terima kasih banyak nih Bro untuk waktu dan insight-nya nih Bro. Teman-teman leaders, thank you untuk stay tune di Hive Intelligence podcast. Kita telah banyak belajar soal ekonomi, politik, spiritual juga. Gue nusa jangan awas loh. Bukan Ustaz Maruf ya. Bukan juga. Dan kita sangat berterima kasih atas kehadiran dari teman kita Pak Maruf yang datang ke sini dan boleh sharing. Sampai jumpa lagi di Hive Intelligence Podcast berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen episode ini. Terima kasih, bye-bye.